Selamat datang di podcast Konde.co, podcast yang membahas berbagai topik yang relevan dengan kehidupan perempuan, kelompok marginal, dan melakukan interseksi. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Konde.co. Nah, kali ini aku udah bareng sama Mbak Lita Anggriani nih dari Jala PRT, Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sama Mbak Lita terkait dengan ini sudah hampir 2 dekade, Mbak ya, 19 tahun gitu. Terus juga nasibnya kita belum tahu nih bagaimana Undang-Undang PRT, RUU PRT ini di tahun politik yang sedang huru-hara ya, Mbak ya, maksudnya sedang sibuk sana-sini gitu. Nah, aku sapa dulu deh, Mbak Lita. Gimana kabarnya, Mbak Lita? Alhamdulillah sehat. Selamat jumpa juga untuk para teman-teman pendengar semua, dan terima kasih juga buat Konde untuk kesempatannya sharing ya, jadi saling berbagi untuk persoalan PRT dan mendesaknya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau Undang-Undang PPRT ya. Gimana sih gitu kabar dari RUU PRT ini saat ini, Mbak? Ya, sebetulnya ini ya, RUU PRT kan 19 tahun dari seperti ini ya, keluar masuk dipinggirkan dari perjalanannya apa sudah sampai Balek tahun 2014, kemudian dihentikan oleh Balek ya. Kemudian masuk waiting list 2015 sampai 19, dan 2020 sudah menjadi RU yang dipegang oleh Balek gitu ya, dan dimotori oleh Wakil Ketua Balek Pak Willy Aditya, dan kemudian setelah berkali pembahasan dengan mendatangkan berbagai pemangku kepentingan dari akademisi, kemudian Serikat Buruh, ILO, dan tentu saja PRT dan kawan-kawan CSO lainnya, diputuskan kan di Pleno Balek 1 Juli 2020 sebagai RUU yang harus disampaikan untuk diinisiatifkan. Nah, proses 2020 baru diinisiatifkan itu melalui perjalanan cukup lama ya, hampir 3 tahun ya. Jadi 2021 KSP memperjuangkan juga, kemudian teman-teman masyarakat sipil membentuk koalisi sipil, kemudian 2022 KSP membentuk gugus tugas untuk RUU PRT, dan kita terus mendesak ya melalui berbagai aksi, kampanye, sosialisasi, dialog ya, dengan kawan-kawan baik itu koalisi sipil, dan juga membangun komunikasi politik dengan anggota DPR dari berbagai fraksi. Ya, jadi waktu itu perimbangan 7/2 ya, 2 yang nggak setuju, 7 yang setuju ya. Kemudian ya alhamdulillah 18 Januari Presiden Jokowi menyampaikan statement untuk mempercepat pengesahan RUU PRT ya. Kemudian gugus tugas terus mengadakan pertemuan kementerian dan lembaga, dan juga dengan berbagai masyarakat sipil ya. Dan kemudian waktu itu masih belum ada respon positif dari pimpinan DPR, khususnya ketua DPR, hingga kita terus melakukan aksi yang masuk dan yang menjadi garda depan itu kan media ya, terus memberitakan ya, termasuk ya berbagai media ya, salah satunya Konde ya, yang terus mengawani kita, dan kan lain ya, dan Mbak Sonya, ada kan dari berbagai media besar lokal, nasional, iya pokoknya berbagai bentuk media lah ya, dan akhirnya 21 Maret ditetapkan sebagai RUU inisiatif ya. Nah,
perjalanan dari 21 Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 6 bulan. 5 April Presiden memberikan surprise ya, karena untuk segera dibahas kan setelah ditetapkan sebagai inisiatif, babak selanjutnya kan akan mendapatkan surprise dan DIM ya dari pemerintah ya, dan 5 April Presiden sudah mengirimkan surprise dan menunjuk kementerian, yaitu ada Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian Kementerian Kumham, kemudian Kementerian BPA, kemudian Kementerian Kemendagri, Kementerian Sosial ya. Lah kemudian Kementerian Ketenagakerjaan dengan kementerian lain dan lembaga KSP ya, membentuk serial considering untuk membahas untuk DIM, dan itu sudah diselesaikan dan sampaikan ke DPR 16 Mei. Nah, artinya kan itu syarat sudah dilengkapi untuk pembahasan tingkat 1 yang kita nanti karena ada 2 babak lagi kan. Pembahasan tingkat 1 adalah pembahasan antara DPR dengan pemerintah, baru kemudian dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Nah, untuk menuju pembahasan tingkat 1 ini semua syarat kan sudah dipenuhi. DPD juga sudah mengundang kita dan DPD juga sudah menyetujui bahwa RUU PRT ini sebetulnya secara garis besar isinya implementatif ya, dalam arti RUU ini tidak seperti yang dibayangkan. Mbak Lita, jadi apa aja Mbak anggapan salah yang selama ini tuh seringkali menghambat penerimaan RUU PRT? Seperti berbagai isu krusial ya, seperti UMR yang itu seharusnya memang menjadi hak setiap pekerja ya. Kemudian hak-hak untuk jam kerja normatif 8 jam per hari maksimal, kemudian sanksi pidana untuk pemberi kerja, dan ya 3 hal itu yang sering menjadi isu-isu yang sering digoreng ya, sehingga menimbulkan salah paham, Salah persepsi gitu ya Mbak, salah salah paham. persepsi, salah misinformasi ya, dan akhirnya orang menjadi menentang. Nah, DPD sudah kita jelaskan, dan DPD akan mengadakan pertemuan dengan DPR dan pemerintah untuk mengajukan sikap DPD bahwa RUU ini perlu segera dibahas di pembahasan tingkat 1. Nah, ini yang sedang kita tunggu, dan kita berkejaran dengan waktu, karena mengingat pemilu ini kan, pemilu ini kan sudah mulai berjalan, dalam arti sebentar lagi itu kan penetapan capres dan cawapres, dan tentu saja masyarakat itu kan ya, publik tidak sabar untuk mengetahui siapa, karena capresnya udah tahu, sekarang tinggal cawapresnya siapa, ya kan? Iya. Nah, berita-berita media tentu saja akan dipenuhi oleh berita-berita itu ya, mungkin sebulan 2 bulan ya. Nah, itu juga yang menimbulkan sesuatu sisi lain kekhawatiran, artinya tidak ada pengawalan terhadap publik terhadap proses RUU PRT ini. Tapi yang kedua juga bisa juga karena ini tahun politik, segala sesuatunya juga bisa dimanfaatkan untuk sebagai isu yang diangkat atau dinaikkan ya, seperti berbagai kasus ya, ya namanya politisi ya, dan tentu saja berbagai isu bisa, ini dianggap sebagai isu yang strategis untuk diangkat. Ini isu yang tidak strategis, tidak akan mengangkat image atau menguji citra sebagai presiden. Oke Mbak Lita, jadi mengapa pimpinan DPR dan juga pemerintah ini harus memperhatikan nasib PRT dan mengesahkan RUU PRT ini tahun ini juga gitu Mbak? PRT yang berjumlah 5 juta dan mungkin lebih, itu
berperan besar dalam keberlangsungan segala bentuk aktivitas, baik itu perekonomian, kemudian aktivitas politik, aktivitas sosial budaya, hukum, semuanya itu bergantung pada PRT. Yang mirisnya lagi, pekerja rumah tangga itu kan sering juga kehilangan hak suaranya karena mereka satu dibatasi oleh sebagian urban yang mereka berKTP daerah, yang kesulitan juga untuk mendapatkan untuk bisa mencoblos di tempat wilayah domisili kerjanya. Yang kedua, tidak semuanya juga diizinkan oleh para pemberi kerjanya untuk bisa meluangkan waktu meskipun itu ditetapkan sebagai hari libur ya. Karena tapi nyatanya kan mayoritas PRT tidak boleh mendapatkan hari libur Iya, seperti itu. Ya, oke. termasuk Mbak di Lita, hari-hari nasional. Ya, Mbak Lita, ini kan artinya pemilu yang akan datang ini jadi ancaman sekaligus mungkin juga bisa peluang ya. Tapi ya, ini Mbak, strategi apa sih yang teman-teman PRT lakukan gitu ya untuk bisa ya paling nggak publik tetap tetap apa ya tetap memperhatikan isu ini dan juga mendukung gitu, terus juga media-media juga terus ini ya memantau gitu dan mendorong supaya pemerintah ataupun DPR ya saat ini ya. kalau petnya belum goal gitu nanti yang akan datang gitu Mbak itu bisa concern gitu. Nah, itu seperti apa Mbak strategi yang dilakukan oleh Jala Ya, PRT? strategi kita bekerja dengan waktu. Mhm, Jadi kita melakukan terus aksi-aksi di depan DPR dengan segala cara mengangkat berbagai aspek isu yang berkaitan dengan eh, apa eh, undang-undang PRT ini, bahwa kalau kita kemarin misalnya orang ribut soal TPPO ya, tapi mhm, hanya TPPO luar negeri, padahal TPPO dalam negeri itu juga terjadi ya. Jadi ini kan betapa isu PRT di dalam negeri ini kan dipinggirkan. Nah, kita melihat juga bahwa yang sekarang 6 bulan artinya belum ada respon positif dari pimpinan DPR mhm, ya dan Bamus yang memang harus mengagendakan untuk apakah ini segera dibahas kapan dengan alat kelengkapan DPR yang mana, yang kita harapkan adalah melanjutkan dari panja balik yang lalu. Sampai sekarang belum terjadi. Jadi kita memperlihatkan bahwa DPR ini melakukan penyanderaan ya RUU PRT, dan melakukan penyanderaan RUU PRT sama juga menyandera PRT dalam situasi perbudakan, situasi yang rentan berbagai bentuk pelecehan, kekerasan, dan juga tindak pidana perdagangan orang ya. Dan apa eh, dan kita lihat bahwa tiap hari itu selalu berjatuhan korban, baik itu mhm, multi pelecehan, kekerasan, dan juga TPPO ya seperti itu. Namun eh, korban itu kan yang ada tidak dilihat sebagai suatu urgensi yang harus dicegah dan dihapus ya, mhm, diakhiri. Ya, jadi betapa, dan malah yang menjadi miris adalah menentang RUU PRT ini karena akan dianggap sebagai sesuatu yang menjadi ancaman bagi eh, anggota legislatif yang sebagian besar mereka adalah pemberi kerja. mhm, Jadi posisi mereka sebagai anggota legislatif dan pemberi kerja lebih mengemuka sebagai posisi mereka sebagai pemberi kerja daripada sebagai wakil rakyat yang harusnya memperjuangkan kepentingan konstituennya. Ya, terkecuali wong cilik adalah pekerja rumah tangga. Jadi ini kita terus mendesak, mengkritisi, melakukan aksi-aksi, mhm, termasuk aksi mogok makan dan puasa secara bergilir ya. Dan kita akan melakukan juga kampanye-kampanye lain ya, termasuk mengejar pimpinan ketua DPR untuk segera menetapkan dan Bamus kapan pembahasan tingkat 1 ini akan dilakukan. mhm, dan eh, dan kita juga mengkritisi juga agar para anggota DPR yang sudah mulai eh, sibuk untuk mempersiapkan memperebutkan kursinya untuk kedepannya juga
perlu diingatkan terus-menerus bahwa mereka juga punya PR yang harus dipertanggungjawabkan sebelum mereka selesai tugasnya di tahun 2024. Jadi ya jelas dengan berbagai kawan-kawan masyarakat sipil ya kemarin membentuk aliansi Mogok Makan dan Puasa ini untuk mendesak, dan kita akan melakukan aksi-aksi sampai tiap hari ya sampai RUU ini disahkan. Dan kita akan melakukan nanti kampanye dalam bentuk film. Terus kemudian kita akan melukis bersama mural di gerbang dan aksi-aksi lain. Dan mungkin juga saya akan juga sampai tenggat waktu tertentu akan melakukan sesuatu yang lain ya, seperti itu. Artinya kita tidak akan pernah berhenti sampai undang-undang ini disahkan. Ya. Oke, berarti pesan penekanan ya Mbak ya mungkin ya lebih ke untuk pimpinan DPR yang sekarang, terus kemudian kepada para entah itu politisi ataupun parpol yang ingin mencalonkan gitu, yang di kontestasi nanti ya pemilu tahun 2024. Iya. Mereka tuh tidak sekedar janji-janji atau sekedar ya ini aja ya Pak, lip service Ya aja. kayak lagunya ini kan, kau yang Yang kemarin kau ya Mbak yang ya. berjanji, kau yang kau mengingkari, kau yang mulai, kau yang mengakhiri gitu kan. Jadi ya kayak kita juga lagunya Iwan Fals kan, seperti badut politisi ngomong sembarang, tapi semua bisa menjadi omong kosong kalau itu dia dibuktikan dengan suatu produk peraturan perundangan yang berpihak pada konstituen, yang mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan memajukan kesejahteraan umum. Nah, itu artinya menjadi satu hal yang ironi dengan janji-janji, dan mereka sendiri juga artinya mengingkari sumpah mereka terhadap Tuhan ya, karena mereka disumpahkan untuk mengamalkan Pancasila dan UUD 45 seperti itu. Oke, jadi jangan hanya berjanji dan mengingkari kembali gitu ya Mbak ya, Mbak Lita. Ya, dan itu kan lagu-lagu klise. Bagaimana sekarang banget, iya benar. yang klise yang dianggap normal itu harus diakhiri. Sudah saatnya para caleg, dan kita harus juga melihat track recordnya ke depan, bahwa mereka yang menentang undang-undang PRT, mereka, dan apakah itu perempuan, laki, kita akan melihat track recordnya ya, sejauh mana mereka memperjuangkan kepentingan keadilan, penghapusan kekerasan, diskriminasi kekerasan, Indonesia inklusif ya, seperti itu ya, Indonesia yang berkeadilan, berkemanusiaan, dan inklusif itu. Oke, baik. Jadi segera sahkan RUU PRT dan perhatikan nasib teman-teman PRT ya Mbak ya. Saya bahkan jangan juga sampai karena kepentingan politis RUU PRT ini dikorbankan ya, artinya disandera ya. Jangan Pilpres membuat nasib PRT yang membuat mereka bisa berpilpres, berpemilu, berpileg dikorbankan. Ya. Oke, baik. Ya. Mbak Lita, thank you banget atas waktunya Mbak. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya nanti ya Mbak ya di kesempatan yang lain. Terima kasih Kawan Nurul dan Konde.co. Ya. Oke, thank you teman-teman. Kita akan jumpa lagi nanti di podcast selanjutnya. Tetap bisa bisa didengar ya podcast ini nanti di Spotify. Thank you teman-teman. Mbak Lita juga sehat-sehat selalu ya Mbak Lita. Terima kasih. Salam sehat semua. Ya. Terima kasih sudah mendengarkan, dan mari bergabung dalam perjalanan kami untuk menyediakan platform bersuara bagi mereka. Konde.co adalah media yang memperjuangkan perempuan, kelompok marginal, dan intersection.